Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurus Saada. Saya mahasiswi RPL 4 Program Studi Sarjana Keperawatan Stikes Sukabumi. Pada kali ini saya akan mempraktekkan sebuah tindakan, yaitu tindakan penggunaan defibrilator. Untuk pengertian defibrilator sendiri adalah alat yang digunakan untuk memberikan terapi energi listrik dengan dosis tertentu ke jantung pasien melalui elektroda atau pedal yang ditempatkan di permukaan dinding dada pasien. Sedangkan pengertian dari defibrilasi adalah tindakan pengobatan definitif untuk keadaan yang mengancam kehidupan pada aritmia jantung seperti ventricle fibrilasi atau ventricle takikardi tanpa nadi. Ini merupakan depolarisasi massa kritis dari otot jantung, mengakhiri aritmia dan memungkinkan irama sinus normal untuk berfungsi kembali dengan alat pacu jantung alami tubuh dari sinoatrial atau S-anod jantung. Untuk tujuan dilakukannya tindakan defibrilasi ini adalah untuk mengembalikan irama jantung ke irama sinus ritem, lalu untuk sinkronisasi dan memperbaiki depolarisasi kelistrikan dari irama jantung. Untuk indikasi dilakukannya tindakan defibrilasi ini adalah pasien dengan gambaran EKG ventricle fibrilasi atau pasien dengan gambar EKG ventricle takikardi atau VT. Berikut merupakan peralatan yang digunakan untuk melakukan tindakan defibrilasi. Di sini ada defibrilator set, lalu ada obat-obatan emergensi yang berada di dalam troli emergensi, lalu ada gel, ada cairan NaCl 0,9%, ada spuit, ada set intubasi, ada set terapi oksigen, dan set infus. Berikut videonya. Yang pertama kita lakukan adalah mempersiapkan alat, mempersiapkan tim, dan mempersiapkan pasien, lalu melakukan inform consent. Assalamualaikum Bapak, selamat sore Bapak. Perkenalkan, saya perawat Nurus. Saya perawat yang bertugas di shift sore ini Pak. Sekarang saya akan melakukan tindakan defibrilasi pada anak Bapak. Kenapa dilakukan defibrilasi? Karena di sini diketahui gambaran EKG pada jantung anak Bapak ini menunjukkan ventricle takikardi tanpa nadi. Jadi nanti kita berikan terapi defibrilasi itu memberikan terapi energi listrik pada permukaan dinding dada anak Bapak ke jantung Bapak. Tujuannya itu biar irama jantungnya itu kembali ke irama normal jantung atau sinus ritem. Bagaimana Bapak? Apakah Bapak bersedia? Baik, kalau bersedia saya lakukan tindakannya apa ya? Yang pertama-tama kita perhatikan adalah kita memastikan bahwa pasien sudah terpasang chest elektroda, dan kita perhatikan gambaran EKG di layar monitor apakah masih mengindikasikan dilakukan tindakan defibrilasi. Di sini masih ya, untuk gambarannya adalah ventricle takikardi tanpa nadi. Lalu kita nyalakan defibrilator dengan menekan tombol on. Lalu kita tentukan energi yang diperlukan dengan menggeser tombol energi. Di sini yang diperlukan energinya itu adalah untuk dewasa itu 200 Joule untuk yang bifasik dan 360 Joule untuk yang monofasik. Untuk anak-anak energinya itu sebesar 5 Joule per kilogram berat badan. Lalu kita ambil pedal secara hati-hati. Lalu kita memberikan aba-aba untuk mempersiapkan anggota tim untuk melakukan distress shock dengan mengucapkan stand clear. Lalu kita berikan jelly secukupnya pada pedal. Secukupnya saja ya Kak. Setelah diberikan jelly, kita letakkan pedal apex pada posisi apex jantung atau di spasi interkostal 3 dan 5 di mid aksial kiri, dan pedal sternum di bagian sternum kanan di bawah klavikula. Lalu setelah itu kita isi energi atau charge, tunggu sampai energi penuh, tunggu sampai indikator energi penuh, sampai alarm berbunyi, dan memberikan aba-aba dengan mengucapkan charging. Lalu kita pastikan apakah gambaran EKG di monitor itu masih menunjukkan ventricle takikardi tanpa nadi, lalu memastikan energi yang diset itu sesuai, dan memastikan modus yang digunakan sesuai. Lalu apabila sudah sesuai, kita memberikan energi dengan menekan kedua tombol discharge pada kedua pedal. Jika energi sudah penuh, kita memberikan aba-aba dengan suara yang jelas dan keras agar untuk memastikan tidak ada lagi anggota tim yang masih kontak dengan pasien dengan mengatakan shock on 3.
pastikan pedal menempel dengan baik pada dinding dada pasien. Untuk beban tekanan pedal itu kira-kira 10 kg. Pedal jangan dulu diangkat, kita tunggu sampai semua energi listrik dilepaskan. Lalu kita memberikan aba-aba dengan mengucapkan shocking, lalu shocking delivered. Lalu setelah selesai, kita langsung melakukan RJP pada pasien dengan 5 siklus atau selama 2 menit. Lalu ketika sudah selesai, kita cek untuk gambar EKG-nya apakah masih menunjukkan ventricle tachycardia tanpa nadi atau apakah sudah kembali ke sinus rhythm. Jika yang di layar itu masih ventricle tachycardia, kita kembali melakukan defibrilasi. Apabila sinus rhythm, kita langsung melakukan pengecekan nadi karot. Nah, apabila layar itu menunjukkan asistol, kita cek nih apakah chest elektrodanya itu terpasang atau ada yang terlepas kan. Bila terlepas itu berarti asistolnya itu karena terlepas chest elektrodanya. Nah, apabila ini udah menunjukkan layar EKG-nya irama jantungnya itu telah menunjukkan sinus rhythm, kita cek nadi. Kita cek semuanya, kita cek buka jalan napasnya, airway-nya, breathing-nya. Ya, ketika semua sudah kembali normal, irama jantung sudah normal, sudah kembali normal, kita membereskan alat dan mematikan defibrilator dengan menekan tombol off. Ya, baik Bapak, alhamdulillah sudah selesai dilakukan tindakan defibrilasinya ya Pak ya. Di sini alhamdulillah irama jantung anak Bapak ini sudah kembali normal ke sinus rhythm. Tapi tetap kita harus masih tetap observasi dulu Pak ya, soalnya anak Bapak ini kesadarannya belum sadar penuh, tapi untuk tanda-tanda vitalnya sudah dalam batas normal ya Pak. Kalau gitu saya permisi ya Pak.